Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif hadir untuk Anda malam hari ini, tanggal 15 Juli ya, malam Jumat, bersama saya Ribut Ahwandi yang akan setia mengawal perjalanan Anda, perjalanan Kojah Sastra dari pukul 19 sampai 21. Dan nanti dilanjut dengan perjalanan RKB malam dan juga Halo Kota Batik tentunya sampai jam 12 malam. Jadi Anda akan ditemani dengan suara saya selama 5 jam. Baik, dan malam hari ini saya kebetulan siaran sendirian. Wah, luar biasa, studio sepi. Tidak apa-apa, tapi yang paling penting semoga aja kabar Anda sehat, selalu berbahagia bersama keluarga, dan juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas ringan di rumah masing-masing ya. Karena masih masa PPKM darurat ya. Semoga aja masih bisa melakukan hal-hal yang sekiranya berguna untuk Anda dan juga orang-orang di sekitar Anda. Baik, malam hari ini saya sengaja akan bawakan satu tema untuk Anda. Sebenarnya tema ini sudah lama ingin saya bawakan untuk Anda, tapi baru kali ini kesampaian. Temanya pagebluk dalam sastra Jawa. Ya, seperti kita ketahui bahwa naskah sastra Jawa ini juga terbagi dalam beberapa dekade ya. Maksud saya beberapa masa, beberapa episode ya. Ada Jawa kuno, ada Jawa klasik, ada Jawa modern, Jawa modern yang sekarang gitu ya. Nah, kalau kita mencoba mengulik naskah-naskah sastra Jawa, ternyata banyak sekali beberapa naskah sastra Jawa yang menceritakan di dalamnya terdapat cerita tentang wabah ataupun pagebluk. Nah, sebut saja misalnya ada naskah Sudamala, terus Calon Arang, Karmawi Bangga, kemudian juga Cariyos Dalang Karungrungan, dan masih banyak lagi yang lain. Termasuk misalkan Serat Joyoboyo, Jongko Joyoboyo gitu ya. Nah, cerita pewayangan juga sama, ada beberapa di antaranya. Sastra lisan juga ada dalam dunia pewayangan ini, seperti Ruwatan Murwakala, terus kemudian cerita pagebluk Mayangkara, itu juga menjadi cerita-cerita lisan yang sastra lisan yang juga cukup populer pada waktu itu. Nah, kalau waktu sekarang kayaknya, ini lewat tema ini saya akan coba mempopulerkan kembali. Saya akan mencoba menggali apa yang sudah terpendam, terkubur dalam-dalam, sehingga kita lupa untuk menggalinya lagi, bahwa dulu juga pernah terjadi, dulu juga pernah tercatat di dalam naskah sastra. Dan karya-karya sastra ini juga menarik karena di dalamnya juga mengungkapkan bagaimana kemudian mengantisipasi masalah-masalah itu. Nah, kita akan kupas selengkapnya dalam Kojah Sastra edisi malam Jumat ini 15 Juli 2021. Tapi sebelum kita jauh ke dalam membahas masalah ini, saya ingin ngajak Anda untuk menyimak satu lagu musikalisasi puisi dari Ari Reda, Mengalirlah Sungai. Ya, masih dilanjut kebersamaan kita di Kojah Sastra ya, sampai pukul 9 malam nanti. Dan saat ini sudah pukul 19 lewat 37 menit
waktu Radio Kota Batik. Dan kawan, ya, bicara pagebluk dalam sastra Jawa ya. Dalam naskah Jawa, maksud kami sastra tulis Jawa, ini ditemukan beberapa manuskrip dan naskah kuno yang ternyata memuat informasi mengenai adanya wabah penyakit yang pernah melanda di Jawa. Di antaranya penyakit gudeg, kemudian influenza, tuberkulosis, dan juga kolera. Nah, seperti diungkap dalam naskah-naskah kuno yang ditulis pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1900-an, yakni naskah tentang leloro gudeg. Nah, buku ini bercerita tentang leloro influenza, ditulis sementara buku tentang leloro influenza ini ditulis pada tahun 1920. Nah, untuk leloro tuberkulosis ini ditulis pada tahun 1921 serta buku tentang lelembut kolera ini ditulis pada tahun 1914 dan 1921. Nah, memang ya kalau dalam pandangan Jawa tentang pagebluk ini dipahami sebagai sebuah fenomena kosmologis. Hal itu mendorong manusia harus mengembalikan keseimbangan alam dan dunia manusia. Nah, keselarasan antara diri pribadi, manusia dengan sesama dan lingkungannya serta manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini harus diupayakan kembali. Dan pagebluk mayangkara, sebuah frasa yang memiliki makna musim penyakit menular dengan cepat. Ini seperti kondisi yang mungkin sekarang ini terjadi ya. Nah, secara ilmiah tentu saja alam ini memiliki kekuatan yang bersumber dari beberapa energi, seperti energi dan panas matahari, gravitasi bumi, dan medan magnet bumi yang memang dapat memberi kebaikan pada manusia. Tetapi juga dapat mencelakai manusia melalui munculnya bencana alam termasuk pandemi wabah penyakit. Namun orang-orang zaman dahulu belum bisa melihat dan memahami tentang adanya sumber-sumber energi di alam tersebut. Maka mereka kemudian mengkaitkan alam dengan kekuatan-kekuatan gaib dari Tuhan ataupun dari roh-roh orang-orang yang sudah meninggal. Nah, tentu ini cara pandang yang agak rumit untuk bisa kita pahami di masa sekarang. Tapi ya begitulah cara pandang orang Jawa melihat segala peristiwa yang terjadi di alam ini. Nah, dalam aspek kosmologis, orang Jawa memang sejak lama sudah berpikir kosmologis, yaitu suatu konsep keselarasan antara makro dan mikrokosmos. Dari pemahaman ini, manusia itu harus selalu menyelaraskan dengan alam kehidupannya. Apabila alam sudah memberi tanda-tanda pagebluk, maka manusia atau orang Jawa ini sering kemudian mengkaitkan dengan perilakunya sendiri yang sudah salah arah dan sering dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang sudah berada pada masa Kali Yuga. Nah, apa itu Kali Yuga? Yaitu tingkat kejahatan manusia sudah meningkat sampai di atas 75%. Dan manusia diberi peringatan oleh dewa. Dan apabila tidak bisa memperbaiki diri dan juga memperbaiki, ya pokoknya memperbaiki lebih baik, lebih ke diri ya, memperbaiki diri, maka dunia atau manusia ini akan dihancurkan dengan istilah praloyo. Nah, zaman Kali Yuga itu memang tidak hanya disebabkan oleh pagebluk, tetapi juga bisa disebabkan oleh yang lainnya, seperti bencana alam, gunung meletus, atau bencana-bencana yang lain seperti gempa dan lain-lain. Termasuk adanya perang besar yang menghancurkan sebuah kerajaan, dan makanya dapat dikategorikan hal semacam itu bisa dikategorikan telah terjadi praloyo atau apa ya, pada masa itu, pada saat praloyo itu terjadi, maka itu apapun itu, tempat tinggal kita mungkin ya, dan
kota-kota ataupun desa-desa atau masyarakat ini harus berpindah ke tempat lain untuk menyelamatkan diri. Makanya tidak mengherankan bila kerajaan-kerajaan di masa lalu selalu berpindah-pindah tempat ibu kotanya, karena telah mengalami zaman Kali Yuga sekaligus praloyo di tingkatan mikrokosmos. Nah, salah satunya ditandai dengan pagebluk, dan saat itu pula ibu kota harus segera pindah. Oke, itu sebuah gambaran bagaimana kemudian pandangan orang Jawa terhadap masalah pagebluk yang sudah dituliskan dalam berbagai naskah. Dan saya masih akan bersama Anda tentunya untuk melanjutkan perjalanan Koja Sastra.